Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa alhiqna bi'ibadika shalihin. Amin. Kita lanjutkan ngaji kitab Mabadi Awaliyah, cabang ilmu usul fikih dan kaidah fikih, karya beliau Wal Ustaz Abdul Hamid Hakim. Kita kemarin sudah sampai kepada bab al-ahkamu, tentang hukum-hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ahkamu, dan adapun hukum-hukum itu tis'atun, ada 9. Al-wajibu, yang pertama adalah wajib. Wal mandubu, dan mandub itu sunnah. Wal mubahu, dan mubah. Wal haramu, dan haram. Wal makruhu, dan makruh. Was sahihu, dan sahih, sah. Wal batilu, dan batil, batal. Wal rukhsatu, rukhsah. Wal azimatu, dan azimah. Ini ke-9 hukum-hukum. Fal wajibu, maka adapun wajib itu ma yusabu ala fi'lihi, yang diberikan ganjaran pahala ala fi'lihi, atas pekerjaannya. Jadi kalau wajib itu kita mengerjakannya diberikan pahala, wa yu'aqabu, dan diberikan hukuman ala tarkihi, atas peninggalannya. Kalau kita meninggalkan yang wajib itu dihukum, mendapatkan dosa. Melaksanakannya mendapatkan pahala, meninggalkannya mendapatkan dosa. Itu wajib. Kas sholawatil khamsi, seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini wajib. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Wa shaumu Ramadan, dan puasa Ramadan itu wajib. Kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kemudian al-mandubu, adapun mandub atau sunnah itu ma yusabu ala fi'lihi, yang diberikan ganjaran ala fi'lihi, atas pekerjaannya. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak diberikan hukuman ala tarkihi, atas peninggalannya. Jadi sunnah itu, mandub atau sunnah, atau bahasa lainnya tatawu', itu kalau kita laksanakan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan dia gak berdosa. Itu sunnah. Katahiyatil masjidi, seperti tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid, ketika kita masuk ke masjid, kemudian sholat sunnah, namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah itu kalau kita laksanakan berpahala, kalau tidak kita lakukan juga tidak berdosa. Kemudian al-haramu, adapun haram itu ma yusabu ala tarkihi, yang diberikan pahala atas peninggalannya. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan diberikan hukuman atas pekerjaannya. Jadi haram itu kalau ditinggalkan berpahala, kewajiban kebalikan dari wajib. Dan kalau kita tinggalkan itu malah kita tinggalkan berpahala, kita kerjakan berdosa. Ini haram. Riba, seperti riba ya. Riba itu ya kita ngutang, kemudian di awal sudah diteken kontrak, kamu harus bayar sekian. Nah itu riba. Hutang 1 juta, kemudian kamu bulan depan harus bayar 1.200.000. Nah ini riba. Wa fi'lil mafsadati, dan melaksanakan pekerjaan yang merusak. Ini juga haram. Ketika kita melaksanakan pekerjaan yang merusak, maka kita berdosa. Ketika kita tinggalkan perilaku merusak, kita tidak berdosa, kita mendapatkan pahala. Al-makruh, kemudian makruh, adapun makruh itu ma yusabu ala tarkihi, yang diberikan pahala atas peninggalannya. Wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak diberikan hukuman atas pekerjaannya. Ini kebalikan dari sunnah. Makruh kebalikan dari sunnah, haram itu kebalikan dari wajib. Jadi ketika kita melaksanakan hal yang makruh itu tidak mendapatkan dosa, tapi ketika kita tidak melaksanakan yang makruh, kita mendapatkan pahala.
Kataqdimil yusra 'alal yumna, seperti mendahulukan yang kanan dari yang kiri fil wudu'i, di dalam wudu. Nah, ini juga kita kalau mendahulukan yang kanan kita mendapatkan kesunahan. Nah, ini kataqdimil yusra, dia mendahulukan kiri dulu. Ya enggak masalah. Ini kan sunnah, cuma sunnah. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri itu sunnah. Tapi ketika kita mendahulukan yang kiri dari yang kanan, ya nggak apa-apa, makruh aja, sekedar makruh. Kemudian al-mubahu, adapun mubah itu mala yusabu ala fi'lihi, tidak diberikan pahala atas pekerjaannya, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak diberikan dosa atas peninggalannya. Kanaumi fin nahari, seperti tidur di siang hari. Ini perilaku yang mubah. Tetapi tidur di siang hari ini kan mubah. Kalau kita niatkan untuk supaya kuat ibadah malam hari, kuat nanti malamnya ngaji, begitu, itu malah menjadi kesunahan dan dia bisa mendapatkan pahala. Pahala sebab apanya? Sebab niat baik yang ada di hatinya ketika mau tidur. Kemudian as-sahihu sah. Adapun sah itu ma yujtama'u fihi ar-ruknu wasyartu, berkumpulnya rukun dan syarat, itu sah. Wal batilu, dan batal itu mala yujtama'u fihi ar-ruknu wasyartu, tidak berkumpulnya antara rukun dan syarat, maka batal. Apa sih rukun? Ar-ruknu, rukun itu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i, yang menghentikan sahnya sesuatu, wa kana juz'un minhu, dan ia merupakan bagian dari agenda tersebut. Contoh, kal ghuslil wajhi lil wudu'i, seperti membasuh wajah di dalam wudu, untuk wudu. Membasuh wajah itu kan bagian dari wudu, maka ini namanya rukun karena bagian dari pekerjaan. Wa takbiratul ihrami lis-sholati, dan takbiratul ihram untuk sholat. Takbiratul ihram itu merupakan bagian dari sholat, agenda sholat, maka ini yang namanya rukun, ada di dalam agenda pekerjaan tersebut. Kemudian asyartu, syarat itu apa? Ma yutawaqqafu alaihi sihhatu syai'i, yang menghentikan sahnya sesuatu, walaysa minhu, dan bukan bagian dari agenda pekerjaan itu. Kama in mutlaqin, seperti air mutlak lil wudu'i, untuk wudu. Bukan agenda wudu, bukan urutan wudu. Air mutlak, air suci, mensucikan, itu bukan bagian wudu. Tapi kita wudu itu harus pakai air suci mensucikan. Nah begitu. Itu namanya syarat. Bukan bagian dari pekerjaan, tapi tanpa syarat ya nggak sah pekerjaan itu. Wasatril aurati lis-sholati, menutup aurat untuk sholat. Bukan agenda sholat. Menutup aurat itu bukan dalam agenda sholat. Tetapi sholat tidak akan sah kalau kita tidak menutup aurat. Itu jadi syarat itu di luar agenda, rukun itu di dalam agenda. Kemudian ar-rukhsatu, rukhsah kita bisa artikan keringanan. Hiyal hukmul ladzi, adalah hukum yang yataghayyaru min su'ubatin, berubah dari sulit, kondisi sulit, ila suhulatin, kepada kondisi yang mudah. Ma'aqiyami sababil hukmil asli, bersama dengan adanya sebab hukum asal. Jadi rukhsah itu awalnya sulit, kemudian menjadi mudah. Ini rukhsah, keringanan. Tapi ada hukum aslinya, ya. Kajawazil fitri lil musafiri, seperti bolehnya buka puasa bagi orang musafir, la yujhiduhu shauma, yang tidak kesulitan puasa. Jadi orang yang musafir itu kan walaupun dia mau puasa juga boleh. Yang bagus orang musafir selagi kuat tetap lanjutkan puasa. Tapi kalau dia buka boleh nggak? Boleh. Ini namanya rukhsah. Kemudian wa aklil maitati lil muttari, dan makan bangkai bagi orang yang terpaksa. Bagi orang yang hanya kondisinya cuma bisa makan bangkai itu, terpaksa. Ini boleh.
Aslinya kan bangkai itu, hukum aslinya bangkai itu haram. Tapi bangkai bisa boleh saat kondisi terpaksa. Kemudian al-azimah itu hiyal hukmul asli, adalah hukum asli, kawujubi sholawatil khamsi, seperti wajibnya sholat 5 waktu. Ini hukum aslinya, sholat 5 waktu itu wajib. Wa hurmati aklil maitati, dan keharaman makan bangkai. Hukum aslinya makan bangkai. Bangkai itu hukum aslinya haram dimakan. Li ghairil mutthari, bagi orang yang tidak terpaksa. Nah, bangkai hukum aslinya adalah haram, kemudian keharaman ini bisa menjadi kebolehan asal ada sebab. Sebabnya apa? Terpaksa. Tidak ada makanan yang lain, nggak ada hewan yang lain yang hidup, nggak ada tumbuh-tumbuhan yang lain yang bisa dimakan. Adanya bangkai itu, misalnya bangkai rusa nemu di hutan, nggak ada pepohonan yang bisa dimakan, nggak ada hewan lain yang juga bisa dimakan, hanya ada bangkai itu. Maka ini menjadi penyebab bolehnya bangkai itu dimakan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.